Halo semuanya, selamat datang kembali di RBS episode 10. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih, aku mau infoin kalau edisi Herbas kali ini tuh merupakan edisi terakhir dari Kabinet Kepengurusan Cakranitala tahun 2023. Nah, Herbas kali ini tuh akan dipandu oleh aku Tiara. Aku Wildan. Aku Manda. Nah, jadi kayak yang udah dibilang sama Tiara tadi, kalau ini merupakan episode IRBAS terakhir dari Kepengurusan Kabinet Cakranitala. Jadi pada judul episode kali ini adalah Not the End, Just a Comma Between Sentences. Nah, kira-kira arti judulnya apa ya? Nah, arti dari judul episode kali ini itu menyeratkan bahwa meskipun sesuatu mungkin tampak selesai atau berakhir pada suatu titik tertentu, sebenarnya itu hanyalah sebuah jeda atau istirahat sebelum kelanjutan yang baru. Dimana episode kali ini tuh merupakan episode terakhir dari IRBAS di Kepengurusan Cakranitala tahun 2023 yang mengisyaratkan bahwa akan ada lebih banyak lagi hal yang akan terjadi atau bahkan bab-bab baru yang akan dimulai pada kepengurusan selanjutnya. Nah, iya pastinya dengan para speaker-speaker yang lebih Yang baru ya kan, dengan orang-orang baru gitu. Betul. Herbas kali ini tuh kita mau bahas topik-topik apa aja sih? Oke, tentunya topik yang kita bahas pada IRBAS episode 10 ini nggak kalah menarik nih dari episode-episode sebelumnya. Dimana pertama kita akan membahas terkait dengan Bribtu Renita Rismayanti yang mendapatkan penghargaan dari PBB sebagai polisi wanita terbaik tahun 2023. Terus juga ada isu atau berita yang HI banget nih, dimana Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo ini diundang oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Gedung Putih atau White House. Terus juga yang terakhir ini ada isu atau berita entertainment yang kami bawa ini terkait dengan Taylor Swift The Eras Tour. Nah, menarik banget kan topik-topik yang bakalan kita bahas di episode 10 kali ini. Nah, jadi kita mau langsung aja nih masuk ke topik pembahasan pertama kita, di mana mungkin ada yang udah tahu dan yang belum tahu nih ya bagi teman-teman, ternyata ada loh poluan Indonesia yang dapat penghargaan dari PBB. Nah, penghargaannya itu bernama United Nations Women Police Officer of the Year Award yang diberikan kepada Bribtu Renita asal Indonesia. Wah, keren banget kan, ternyata perempuan Indonesia tuh bisa loh dapat penghargaan internasional. Dan itu tuh kan mengharumkan nama bangsa kan ya, Kak Bang. Betul. Nah, jadi sedikit profil singkat dari Bribtu Renita ini ya. Beliau ini lahir di Magelang pada tahun 1996. Beliau ini mengawali karirnya di kepolisian pada tahun 2014 sebagai petugas informasi publik dan dinobatkan juga nih sebagai peacekeeper termuda di usianya yang ke-27 tahun. Beliau ini juga memiliki kemampuan bahasa asing serta bahasa daerah dan bertugas di bidang informasi serta ahli dalam teknologi dan data. Nah, di PBB sendiri, Bribtu Renita itu turut serta dalam pembuatan konsep serta pengembangan database kriminal di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations, yang dimana database ini memudahkan polisi-polisi PBB dalam memetakan serta menganalisis titik rawan kejahatan yang ada di Afrika Tengah. Oh iya Kak Tiara, kapan tuh upacara pemberian penghargaannya Bribtu Renita? Nah, jadi upacara pemberian anugerah tersebut itu dilakukan di Markas Besar PBB di New York City, Amerika Serikat pada hari Kamis tanggal 16 bulan 11 2023, dan itu masih baru banget ya guys. Penghargaan tersebut ini diberikan selama Pekan Polisi, yaitu pertemuan tahunan para kepala polisi PBB dari operasi pemeliharaan perdamaian, misi politik khusus dan kantor-kantor lainnya. Wah, keren banget ya Bribtu Renita ini, dimana beliau ini menjadi contoh yang sangat baik nih yang dapat memperlihatkan bahwa wanita ini bisa loh jadi pemimpin gitu kan. Karena kan masih banyak nih stereotip di masyarakat, selalu ada aja yang mengkotak-kotakan gitu, kayak apa sih yang harus dilakukan perempuan, apa sih yang harus dilakukan laki-laki gitu. Nah, dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada Bribtu Renita ini, semoga kedepannya dapat terus
menjadi acuan gitu ya bagi perempuan khususnya. Benar. Pastinya semoga penghargaan yang diberikan kepada Dr. Anita ini akan menghapuskan lah stereotip yang dibilang sama Bang Wildan tadi tentang mengkotak-kotakan antara perempuan dengan laki-laki. Karena kan juga perempuan kayak kita nih bisa melakukan sesuatu gitu kan. Nggak cuma laki-laki yang bisa. Semoga dunia bakal lebih baik lagi ke depannya. Wah, menarik banget ya sih pembahasan kita. Mungkin selanjutnya kita beralih nih ke pembahasan di mana topik ini tuh nggak kalah menarik dari topik sebelumnya. Nah, topik ini sendiri tuh masih hangat dan HI banget nih terkait Joe Biden yang mengundang Pak Jokowi ke Gedung Putih. Oh iya, HI banget kan? Emang kenapa diundang? Oke, jadi pada hari Senin kemarin nih Man, tepatnya tanggal 13 November, Presiden Jokowi ini tiba nih di Gedung Putih Amerika Serikat. Nah, jadi dari pertemuan itu ngebahas apa aja sih? Oke, pertemuan tersebut tentunya salah satunya itu membahas terkait dengan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana Presiden Jokowi sendiri ini mengatakan nih bahwa Amerika Serikat ini menjadi salah satu mitra yang penting, khususnya dalam sektor perekonomian. Nah, isu ekonomi juga menjadi salah satu hal prioritas dalam hubungan antara kedua negara ini. Oleh karena itu, kedua negara pemimpin tersebut sepakat untuk meningkatkan kemitraan kedua negara antara Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau yang bisa disebut CSP. Wah, berarti dengan adanya CSP tersebut nih, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat menandakan era baru kerjasama kedua negara di berbagai bidang ya, termasuk pada bidang keamanan. Nah, selain itu juga Presiden Joe Biden menilai bahwa Indonesia memiliki peran yang penting nih dalam transisi energi bersih, dan juga Biden berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dengan ASEAN sehingga mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan sejahtera. Joe Biden juga mengapresiasi nih kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Oh iya, kemarin Presiden Jokowi ini berkunjung ke Amerika Serikat ini sama siapa nih, Dek? Nah, jadi Presiden Jokowi ini dalam kunjungannya ke Gedung Putih, ternyata beliau tidak sendiri. Beliau ini bersama para menteri seperti Menteri Luar Negeri yaitu Bu Retno Marsudi, kemudian ada Menteri Kemendikbudristek yaitu ada Pak Nadiem Makarim, dan tentunya juga ada Dubes RI untuk Amerika Serikat yaitu Rosan Roslani. Wah, banyak juga ya yang ikut mendampingi Presiden Jokowi kemarin. Nah, pertemuan kemarin itu juga nggak hanya membahas terkait dengan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga membahas tentang isu yang masih hangat nih terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, di mana Presiden Jokowi ini mendesak agar Presiden Joe Biden untuk menghentikan serangan ke jalur Israel. Maksudnya kayak ngelobi-lobi Israel lah biar serangan itu tuh berhenti. Terus juga selain itu, Presiden Jokowi ini meminta Presiden Joe Biden untuk menggunakan pengaruhnya mendorong solusi yang damai antara kedua belah pihak. Nah, tapi ada tapinya nih. Presiden Biden tidak menanggapi secara langsung desakan Presiden Jokowi untuk mendorong gencatan senjata nih. Kenapa? Presiden Biden itu cuma menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai perdamaian di konflik Timur Tengah ini sendiri. Jadi dari konflik tersebut nih, semoga konflik yang terjadi di Timur Tengah segera berakhir ya, sehingga terciptanya perdamaian secara merata di dunia ini. Dan dengan dari pertemuan kedua presiden tersebut ini, semoga ini ya saling memberikan impact keuntungan bagi kedua negara. Karena kita udah bahas seputar hal yang berat-berat dan HI banget nih, gimana kalau kita beralih ke topik selanjutnya yang bisa dibilang ringan lah topiknya ya. Topik terakhir ini atau topik ketiga adalah terkait dengan entertainment, di mana kita bakal bahas tentang Taylor Swift The Eras Tour. Pasti banyak nih teman-teman Swifties di jurusan hubungan internasional, mungkin dari angkatan 2023, kayak teman-temannya Manda mungkin ya. Halo teman-teman Manda, pasti banyak tuh Swifties Ya. 23 tuh. Terus juga mungkin dari angkatan 22 juga. Iya, banyak sih Ya. aku juga. Atau angkatan 21 atau mungkin 20, 19. Nah. Oh, alumni ke atas. Iya, Banyak betul. juga kan yang dengerin Para sepuh ya. Siapa sih yang nggak tahu Taylor Swift? Juga sempet rame kan, Bang, yang itu soal tren Taylor Swift di TikTok yang Mbak Taylor itu. Gimana Kak? Yang ngadu gitu loh, yang curhat hatinya ke Mbak Taylor. Kayak misalnya, Mbak Taylor, aku jauh-jauh ke Bandung nih mau ketemu dia, ternyata dia sama yang lain nih. Ya, aduh, sedih kasihan banget ya. Nah, dengan adanya platform
TikTok itu juga lagu-lagu dari Mbak Taylor ini naik lagi ya, dari yang album-album lamanya sampai album terbaru ini naik lagi. Terus juga baru-baru ini nih Taylor Swift ini menggelar konser yang berjudul The Eras Tour, di mana konser tersebut dijadikan film dokumenter dan diselenggarakan atau digelar di 115 negara termasuk Indonesia sendiri. Nah, siapa nih yang udah nonton film dokumenter di Eras Tour kemarin? Boleh review di kolom komentar ya. Di konsernya kali ini Taylor Swift itu membawakan lagu dari hampir semua albumnya, bahkan dari album pertamanya tuh tahun 2008 nggak salah rilisnya. Itu bertajuk Taylor Swift. Terus juga ada album Fearless, album Speak Now, album Reputation juga. Itu album-album yang lama kan, yang kita bahkan masih kecil-kecil gitu. Bahkan sampai ke album terakhirnya yang rilis tahun 2022 kemarin, yaitu Midnight. Nah, di film dokumenternya kali ini tuh Taylor Swift mengumumkan bahwa film itu tuh berdurasi selama 167 menit. Jadi dalam penayangan film tersebut ini terbagi menjadi 2 gelombang penayangan di pasar global, di mana gelombang pertama itu ditayangkan pada tanggal 13 Oktober dan penayangan kedua itu ditayangkan pada tanggal 3 November. Nah, Indonesia sendiri itu kebagian pada gelombang kedua, di mana pada tanggal 3 November kemarin. Nah, walaupun durasinya mungkin 167 menit ini kayak lama ya, mungkin bagi para Swifties ini kayak sebentar doang gitu kan, nggak berasa gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini tayangnya di mana aja nih, Man? Kalau di Indonesia sendiri, filmnya Taylor Swift yang bertajuk The Eras Tour ini tayang di bioskop-bioskop seperti XX1, CGV, dan Cinepolis. Dan dipastikan juga bahwa filmnya Taylor Swift ini, filmnya Mbak Taylor ini tayang di hampir seluruh penjuru di Indonesia. Jadi udah pernah nonton belum kemarin, Kakak dan Abang? Aku enggak. Sama saya juga. Tapi teman-teman yang udah nonton review ya di bawah. Iya, pasti seru banget sih. Nah, banyak banget gak sih para Swiftie dari seluruh dunia kira-kira meraup berapa keuntungan ya dari film The Eras Tour tersebut? Nah, ini untuk di Amerika sendiri ya, film The Eras Tour ini meraup pendapatan sementara itu sebesar 780 juta US dollar. Sementara untuk proyeksi total pendapatan sementaranya juga itu sebesar 2,2 miliar US dollar. Gede banget ya pendapatannya. Iya. Berarti antusiasme Swifties di seluruh dunia itu gede juga ya. Ya, bener banget. Dan bukan cuma itu aja, bahkan di hari pertama penjualan, film The Eras Tour ini mendapat 26 juta US dollar di jaringan AMC Theater, di mana angka tersebut itu melebihi rekor film Spider-Man yang berjudul No Way Home dengan 16,9 juta US dollar. Tinggi banget sih. Iya, ini. selain dapat keuntungan yang tinggi di material nih, ternyata film ini juga mendapatkan respon yang positif dari para kritikus serta para penonton nih. Keren banget ya Mbak Taylor ini ya. Mbak Taylor dari dulu emang legend sih pasti. Iya, betul. Oh iya. Kebetulan kan episode kali ini tuh episode terakhir ya di Cakranis Cala. Bakalan ada kepengurusan kabinet baru kan ke depannya. Terus selaku Kak Tiara nih, selaku PJI Airbus di ICO Cakranis Cala, gimana rasanya udah menjalankan di 2 episode? Gimana ya, seneng sih karena kan itu juga aku juga cari materi sendiri dan itu menambah wawasan gitu loh. Jadi kayak berita yang mungkin sebelumnya aku nggak tahu, nah jadi tahu nih. Juga karena ini udah berakhir episode kali ini, aku senang sih karena selesai prokernya. Iya, bener banget ya. Udah kelar proker yang dipegang ya. Iya. What? 괜찮아. Nah juga buat Bang Milen kan juga angkatan 22 nih. Gimana apa rasanya udah mau naik lah ke semester berapa Bang? Semester 4 ya? Gimana rasanya sebagai cutting? Waduh, kayak sebenarnya lebih ke nggak berasa sih, ya kan? Iya, Semester ini betul. kayak nggak berasa banget, apalagi join di Komahi kayak proker-prokernya tuh kayak seru-seru lah intinya. Jadi kita nggak gabut-gabut aja di kos gitu. Oh ya, nggak sabar deh kayaknya semester 3 gimana rasanya? Oke, dan katanya ini episode berikutnya bakal ada Mandala. Iya, Mandel katanya mau jadi PJI Airbus di ICU selanjutnya ya. Aduh ditunggu aja ya episode selanjutnya, mana tahu ada muka saya lagi Mana tahu gitu ya. kan.
kan. Oh ya, berarti sampai sini aja ya segmen kita udah masuk ke segmen terakhir nih. Makasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oke semuanya, jadi aku selaku PJ Irbas kali ini mohon maaf jika ada kesalahan kata, mungkin info yang kurang tepat ya. Dan semoga pembahasan kali ini itu memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya dan memberikan wawasan bagi teman-teman semuanya. Ya betul banget. Karena ini udah di penghujung juga, aku cuma mau bilang jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Komahi Universitas Riau. See you di episode selanjutnya, mana tahu ada aku. Ya, gas. See you di episode selanjutnya atau di Airbus episode 11 dengan kepengurusan dan kabinet yang baru dan juga pasti speaker-speaker yang baru. See you guys, bye-bye. Apa nih? Selesai.